Shalom. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Kristen bab yang keempat. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Amin. Bab yang keempat berjudul pelanggaran terhadap demokrasi. Bagian yang pertama, harga sebuah demokrasi. Serangan fajar, manik politik, tentu sudah sering kamu dengar. Usaha ilegal seseorang atau sekelompok orang yang hendak mendulang banyak suara dengan cara-cara curang. Ironisnya masih ada masyarakat yang menyukai cara ini tanpa memikirkan akibatnya. Menerima tindakan-tindakan ini hanya demi kebutuhan sesaat, sehingga wakil rakyat yang akan mengemban tugas mulia bukanlah mereka yang benar-benar akan mewakili rakyat membangun negara. Mereka berkuasa karena otoritas uang, sehingga saat menjadi wakil rakyat mereka tidak memikirkan kesejahteraan rakyat, tetapi memanfaatkan kesempatan itu untuk kesejahteraan dan keuntungannya secara pribadi atau golongan. Ia akan berusaha mengembalikan semua kerugiannya saat proses demokrasi berlangsung, sehingga terjadi korupsi dan berbagai kejahatan lainnya. Cita-cita membangun bangsa dan menyejahterakan rakyat telah terbeli oleh perilaku curang, menempatkan proses demokrasi hanya pada harga terendah sejajar dengan perilaku buruk manusia egois. Rakyat perlu mendapat pembelajaran agar memahami makna perilaku demokrasi yang mestinya dilakukan dan menilai secara objektif setiap langkah demokrasi agar memutuskan pilihan dengan bijaksana. Harga sebuah demokrasi adalah Pancasila. Cita-citanya mulia dan harus dilakukan dalam takut akan Allah. Bagian yang kedua, ketika perbedaan memicu konflik. Demokrasi dilaksanakan di antara berbagai latar belakang anggota masyarakat. Di antara masyarakat pelaku demokrasi pun terdapat berbagai alasan dan tujuan berbeda. Demokrasi sejatinya menyatukan semua perbedaan untuk satu tujuan mulia, yaitu kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan. Demokrasi Pancasila sejatinya mewujudkan nilai-nilai Pancasila melalui semua proses untuk mencapai cita-cita bangsa. Isu SARA dalam demokrasi merupakan indikator kemunduran yang berpengaruh pada persatuan dan kesatuan bangsa. Kemajuan teknologi dunia maya menjadi sarana penyebaran kebencian untuk mempertajam isu SARA. Perbedaan adalah anugerah yang dapat dijadikan kekayaan bangsa ini. Tetapi ketika diterima dengan cara yang berbeda, perbedaan akan menjadi pemicu konflik yang memecah belah bangsa. Bangsa Israel adalah bangsa yang benar, umat pilihan Allah. Mereka adalah keturunan satu anak. Mereka adalah keturunan satu ayah, anak cucu Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai masa pemerintahan Raja Salomo, bangsa Israel masih menjadi satu kerajaan besar. Setelah kematian Raja Salomo, kerajaan itu terpecah menjadi dua. Anak-anak Salomo, yaitu Rehabeam dan Yerobeam, saling berebut tahta. Inilah awal kerajaan Israel mulai goyah. Belum lama menjadi raja, rakyat sudah memberontak melawan Rehabeam.
Yerobeam pun menghimpun massa dari semua pengikutnya. Akhirnya kerajaan Israel yang besar pecah menjadi kerajaan utara Israel dengan 2 suku dan kerajaan selatan Yehuda dengan 10 suku. Yerobeam memerintah di kerajaan utara atau Israel, dan Rehabeam memerintah di kerajaan selatan atau Yehuda. Semua berawal dari perbedaan pendapat, perbedaan cara menghadapi rakyat dan kepentingan pribadi. 12 suku mempunyai keinginan masing-masing dan memilih kepada siapa mereka mau tunduk. Kedua anak Raja Salomo pun menginginkan kekuasaan dan jabatan sebagai raja. Pada saat keinginan berbeda menjadi penguasa tertinggi, persatuan pun terancam dan perpecahan menjadi jalan yang pasti. Oleh sebab itu, perbedaan tidak boleh dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai kekayaan untuk persatuan yang kuat. Bagian yang ketiga, tidak menghargai pendapat. Pada waktu rakyat Israel mengangkat Rehabeam menjadi raja, menggantikan Salomo ayahnya, mereka mengajukan permohonan untuk keringanan tanggungan yang berat selama masa pemerintahan Salomo. 1 Raja 12 ayat 14. Di sana dikatakan, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu. Tua-tua Israel menasehati Rehabeam agar mengabulkan permintaan rakyat. Tetapi Rehabeam tidak mengindahkan nasihat itu. Raja Rehabeam terhasut oleh perkataan orang-orang muda yang sebaya dengannya. Ia pun menjawab rakyat Israel, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan mengubah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Rehabeam tidak mendengarkan suara rakyat, bahkan suara Yerobeam yang membela rakyat. Itulah sebabnya orang Israel memberontak kepadanya dan meminta Yerobeam menjadi raja atas mereka. 2 suku Israel meninggalkan Rehabeam dan memisahkan diri dari pemerintahannya. Sejak saat itu bangsa Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. 1 Raja-Raja 12 ayat 19. Demokrasi Pancasila menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Apabila pemerintah mengabaikan rakyat dan tidak menghargainya, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam satu bangsa. Ketika pendapat seseorang diabaikan atau tidak didengar, akan menimbulkan sakit hati dan merasa tidak dihargai. Tidak menghargai pendapat orang lain berarti tidak menghargai orang tersebut dan tidak menghormati pencipta yang telah menghadirkan dan memberinya hikmat untuk menyampaikan pendapat. Demikian materi kita bab yang keempat ini. Mari kita berdoa. Kami bersama telah mendengar, menyimak, bahkan mencatat apa saja hal yang penting. Dan biarlah semuanya itu boleh kami hayati, bahkan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan berdemokrasi dengan baik dan menghindari diri kami dengan pelanggaran demokrasi yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.